Kembali di dalam kebaktian ketiga yang terakhir dalam perayaan Natal untuk kali ini. Dan saya percaya Tuhan sudah bekerja dan Tuhan sudah memberkati kita dengan beberapa puji-pujian, bahkan firman Tuhan yang sudah disampaikan. Saya mau remind balik, malam pertama IKK belajar bagaimana Natal itu membawa perubahan dan apa yang Tuhan mau mengubahkan di dalam kehidupan kita. Yang kita belajar malam pertama, Tuhan mengajar kita, Tuhan mau, Tuhan rindu supaya setiap kita akan mengubah status kita. Amin. Bukan menjadi orang Kristen ikut-ikutan, menjadi Kristen agamawi atau menjadi ahli-ahli Taurat, tetapi kita harus mau status kita berubah menjadi warga kerajaan Allah atau warga surga. Amin. Dan caranya adalah kita perlu percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat dalam hidup kita. Dan kita harus menjadi murid Kristus, karena menjadi murid akan membawa kita lebih dekat dengan Tuhan dan kita mengetahui apa rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sesi kedua kita juga belajar bagaimana Tuhan mau mengubah kita, bagaimana kita boleh diubah dengan hati kita yang baru, hati yang sesuai dengan kehendak, hati yang seperti mana, hati yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dan Tuhan mau supaya cara pikir kita juga sama seperti cara pikirnya Tuhan, supaya kita boleh berpikir dan bertindak sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan. Pagi ini saudara, kita juga belajar bagaimana Natal membawa perubahan dalam hidup kita. Bukan hanya beberapa topik yang saya sampaikan, tetapi saudara, kita perlu mengubah di dalam kehidupan kita. Ini perlu kita ubah adalah hidup kita, manusia kita perlu diubah. Kenapa perlu diubah? Kita rujuk di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Ini adalah manusia yang Tuhan sudah desain, yang Tuhan Allah sudah rindukan di dalam kehidupan kita. Inilah yang sebenarnya yang Tuhan mau kepada setiap manusia yang ada di dalam dunia ini. Kejadian 1:26 sampai 28. Sudah dapat? Saya mau kita baca supaya kita jelas, kita tahu, kita buat perbandingan firman Tuhan. Saya minta supaya seluruh jemaat tolong bacakan ayat ini. Di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. 1, 2 baca. Firman-Allah Allah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Inilah rancangan Tuhan yang pertama terhadap kita sebagai manusia. Tapi sayangnya saudara, rancangan ini sudah berubah, bertukar. Rancangan pertama Allah menciptakan manusia serupa dan segambar, dan firman Tuhan berkata, Dia memberkati manusia. Dan sangat bagus. Tapi setelah itu saudara, apa yang terjadi kepada manusia? Rancangan Tuhan berubah dan bertukar. Tadi diberkati, tetapi manusia setelah itu saudara, dia berubah, jatuh di dalam dosa. Dan apa yang terjadi? Allah berkata, aku akan mengadakan permusuhan. Lebih jelas kita baca lagi, biar banyak baca kita paham. Oke? Kejadian 3, naik lagi. Kejadian 3 ayat 15 sampai 19, supaya jelas. Ayat ini berlawanan dengan ayat yang tadi. Kejadian 3 pasal 3 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-19. Kita baca sama-sama ya, supaya kita boleh paham.
Tadi di dalam pasal pertama tadi ayat 26 sampai 28 diberkati, beranak cucu, berkuasa atas bumi. Tapi di dalam pasal 3 15 19 sudah dapat? Oke, tolong baca 1 2 baca. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya yang akan merumukkan kepalamu, dan engkau akan merumukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan dia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ini berlawanan dengan pasal 128 26 sampai 28. Tadi mereka diberkati, mereka senang-senang, tidak perlu bersusah payah, tidak ada kesakitan, tidak ada kesengsaraan, tidak ada masalah waktu itu. Dan manusia hidup seperti itu, mereka buat pilihan. Mereka melanggar perintah Tuhan, jatuh di dalam dosa. Maka Kejadian 3 15-19, kalau saudara telusuri ayat ini dan terus berikutnya, Tuhan berkata, Allah berkata, aku akan mengadakan permusuhan. Yang tadi manusia dekat dengan Tuhan, dekat dengan penciptanya, tapi hari ini mereka diusir, mereka dibuat permusuhan. Apa yang terjadi saudara? Dulu mereka diberkati, tapi hari ini mereka dikutuk. Dulu mereka senang, tidak perlu berusaha, tapi hari ini mereka perlu berusaha. Semak duri. Dulu sebelumnya Tuhan berkata, kamu menakluki bumi semuanya. Semua di bawah taklukan kita, manusia. Tapi dalam Kejadian 3 sudah berubah. Duri menusuk kita, ular pun mematuk kita. Kita saling bermusuhan di antara satu sama lain. Saudara, inilah yang terjadi pada manusia. Tuhan mau kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini dalam perayaan Natal. Dia mau mengubah kembali status kemanusiaan kita menjadi kepada yang pertama, diberkati, beranak cucu, menguasai semuanya. Inilah yang Tuhan mau mengubah kepada kita. Inilah perubahan yang Tuhan mau, supaya semuanya kembali kepada asalnya, kembali kepada blok kita, kembali kepada yang pertama, yang mula-mula. Saudara, inilah perubahan yang Tuhan mau kepada setiap kita. Saudara, di dalam kehidupan kita, kita mau belajar siapa kita. Pada pertamanya kitab dipenuhi dengan kemuliaannya Tuhan. Bersama dengan Tuhan dan akrab dengan Tuhan, kita sangat diberkati. Tapi ketika kita berpisah dengan Tuhan, kutukan, sengsara, berpuluh dan sebagainya, itulah yang kita nikmati. Dan inilah yang Tuhan mau pulihkan. Inilah yang Tuhan mau ubahkan di dalam hidup kita. Mau saudara dipulihkan? Mau saudara dirubah? Kita belajar bersama. Saudara, dalam kehidupan kita manusia, di bagian tubuh kita ini, di bagian kepala kita, pastinya ada rambut, tapi saya punya rambut sudah pendek. Ini tandanya sudah tua. Di kepala kita ada otak kita, ada 3 bahagian. Yang belajar ada tinggi-tinggi sekolah, saya punya sekolah tidak tinggi, tidak sampai saya di situ. Tapi saya belajar dan akhirnya otak kita ada 3 bahagian, betul? Makanya dalam ketika kita berpikir, ketiga-tiga ini akan berfungsi. Dan mana satu otak yang kita gunakan? 3 bahagian, dan saya tidak perlu jelaskan.
Nanti saya, karena itu bukan bidang saya, bukan saya ahli saintis dan sebagainya, nanti tersasar pula. Tapi yang pastinya ada 3 bagian otak kita. Dan menurut kajian saudara, otak atau kepintaran, kebijaksanaan manusia di bumi ini, yang besi pun boleh terbang, saudara, hanya yang digunakan oleh kepintaran manusia 0,3. Ini kajian. Tapi berapa canggih kan? Kita boleh di sini, ada di Semenanjung, di luar negara, kita boleh cerita sama-sama, nampak muka, canggih, besi boleh terbang, dan itu baru 0,3 kepandaian, kepakaran manusia. Masih banyak lagi. Bayangkan saudara, kalau kita gunakan 100% kita punya kepintaran, kebijaksanaan. Luar biasa kan? Itulah tandanya Tuhan menciptakan kita sangat unik. Kita adik-beradik pun tidak sama. Begini banyak kita dalam dunia pun, kita punya cop jari pun tidak akan sama, betul? Tidak sama. Tidak sama. Kalau sama nanti lain jadi dia kan. Settingnya pun lebih kurang lebih juga, tapi tidak sama. Sebabnya kita pergi di semua guna cop jari. Jadi saudara, dalam kehidupan kita, Tuhan mau mengubahkan kita menjadi bukan hanya yang tadi, tapi kita mau. Pertama tadi kita adalah manusia Allah, kita bertukar menjadi manusia tubuh, manusia daging. Tapi Tuhan mau mengubah kita menjadi manusia Allah kembali. Nah, di dalam tubuh kita, selain di kepala, di bagian tubuh kita ini ada 3 bahagian. Ini kita main 3-3, keluar nomor 3 ekor. Nomor 4 ekor, tapi saya 3 ekor. Di dalam badan kita ada 3 bahagian. Yang selalu kita tahu, yang selalu orang cakap, ada tubuh, betul? Ada jiwa, ada roh. Ini yang selalu gambaran. Tapi sebenarnya gambaran ini adalah gambaran yang selalu kita nampak, ada gambaran. Gak boleh tadi ini. Ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Ini yang selalu kita nampak, betul? Ini selalu. Ini adalah manusia tubuh. Ini adalah manusia daging. Oke, kita lihat perbandingan manusia Allah. Coba. Yang tadi, yang kedua, manusia Allah macam mana? Belum jadi lukis ayam. Manusia Allah dia terbalik. Pandangan Tuhan, manusia tadi, manusia tubuh, manusia daging kita, dia berkata roh tubuh, jiwa roh. Tapi manusia Allah dia terbalik. Dia lebih kepada roh, jiwa, tubuh. Gambar aja, lihat. Boleh dikasih compare dia satu kali yang macam tadi itu, sekali seiringan atau dapat, kalau tidak dapat. Saudara, sangat berbeza. Kalau tubuh manusia Allah, coba dulu yang manusia tubuh. Oke. Manusia tubuh, manusia daging. Saya tanya, yang paling besar mana? Bulatan. Tubuh. Artinya kepentingannya yang dia utamakan adalah tubuh, daging, belum jiwa, maka rohnya paling kecil. Ini carta pandangan manusia tubuh, manusia daging. Tapi kalau manusia Allah, coba yang besar apa? Roh, jiwa, maka tubuh. Coba kiri kanan kamu tengok, mana yang paling besar? Roh dia kah atau tubuh dia, atau dia punya helmet? Apa yang kita mau pentingkan sekarang? Perut. Buktinya saja sudah katarak, kita punya helmet terus bawakan. Tidak salah. Tapi kebanyakan kita lebih mengutamakan tubuh kita. Betul? Dalam firman Tuhan berkata, kalau kita belajar dari sudut benih, dari sudut pemberian, dari sudut berkat Tuhan, ada satu lagi pelajaran yang sangat bagus, kita boleh kupas. Sebenarnya Tuhan memberkati kita, Dia beri kita benih, Dia beri kita berkat. Benih untuk disimpan, untuk ditanam, berkat untuk dimakan. Tapi kita ini betul-betul belalang pelahap. Benih dibagi, berkat dibagi untuk dimakan. Berkat kita makan, benih pun kita makan. Itu sebabnya kita selalu kekurangan. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Nanti itu kita bahas. Lain kali kamu tanyalah itu pelajaran, nanti saya boleh sampaikan.
mengenai kita persoalkan Tuhan, kenapa tidak diberkati saya begini Tuhan? Apa yang kau tanam, benih kau sudah makan habis. Kau tidak tanam tapi kau tuntut untuk menuai. Inilah kelemahan kita. Selalu persalahkan Tuhan. Tanpa kita sadar kita makan juga itu benih. Kenyang sudah kita. Makan lagi berkat sungsungit koyo bekontus sudah tiada. Itu hati-hati. Satu pelajaran yang sangat bagus kita belajar lah. Ada masa nanti kalau kita di Kedai Kopi Guru mau tanya nanti kita sharing di Kedai Kopi, nanti saya kasih tahu, saya kasih ajar bagaimana kita diberkati Tuhan dari segi berkat jasmani, berkat pekerjaan kita. Ada kuncinya, ada penyebabnya kenapa kita tidak diberkati. Sebenarnya saya sudah begini buat persembahan, buat persepuluhan, tapi ini masalah kita. Yang kelihatan, yang selalu nampak, yang ini kita tidak lihat dia punya akar. Jadi kita perlu menang dari akarnya. Nah, saudara, kita teruskan. Makanya saudara, kita perlu ubah kehidupan kita, manusia tubuh, manusia daging kita harus ubah dia, tukar dia menjadi manusia Allah. Ini yang penting. Kalau tidak saudara, maka kita mengandalkan manusia daging kita, tubuh, maka roh kita semakin kecil. Bila ada pencobaan, mudah saja kita jatuh. Sehingga penginaman sudah tinggalkan pelayanan, tinggalkan Tuhan. Kenapa? Roh kita kecil. Yang paling besar apa? Tubuh kita, daging kita. Itu sebabnya kenapa banyak orang Kristen, kenapa banyak orang yang menjadi pengikut Kristus hari ini yang percaya mereka tidak mampu. Seringkali menggunakan kekuatan tubuh, kekuatan manusia, pikir manusia, cara pikir tubuh. Kecewa kita. Kenapa? Yang selalu sumber tubuh kita itu kesempatan iblis mengambil kesempatan dan akhirnya menipu daya kita, sehingga kita gagal, kita tidak mampu karena kita andalkan kekuatan manusia kita. Amin, itu kan? Makanya saudara, kalau selama ini saudara hidup di dalam manusia daging tubuh, saudara sedang mengandalkan kekuatan manusia saudara, dan saudara pasti akan gagal, saudara akan jatuh, saudara akan tersungkur, saudara akan kecewa dan sebagainya. Makanya saudara, Natal kali ini kita tinggalkan manusia daging kita, tinggalkan manusia tubuh kita, kita beralih kepada manusia Allah. Amin. Manusia Allah, dia lebih mementingkan roh. Manusia Allah, rohnya besar. Firman Tuhan berkata, ketika kamu terima dia sebagai Tuhan dan Penjelamat, ini jaminan Yesus. Aku memberikan roh kepadamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Betul? Ini firman Tuhan. Kenapa perlu takut mati? Kenapa perlu takut dengan penyakit? Kenapa perlu takut dengan tahyul? Tahu tahyul? Bukan toyol macam saya. Kamu ketawa ayam. Tahyul, kamu tahu ini tahyul, ini ajaran kepercayaan nenek moyang kita. Apunan, asa, ini kan, ini tahyul. Kita firman Tuhan. Kalau kita masih dikuasai oleh tubuh, manusia tubuh, kita percaya apunan ratu, asal ratu, kan? Buat tabasan tiba-tiba itu kenyang kekale reno besar pun tidak apa jadi. Limpas burung kik tukang surga tidak jadi. Kenapa? Masih lagi batulan. Bukan batulan. Waktu bapak saya meninggal dulu, sebelum dia meninggal dia pesan, dia panggil lagi beradik surung-surung ratu. Matoya ko yun tanah mo orang yuk kan Bukit Duan. Itu tanah bukan kita punya. Bila dia meninggal saya bilang jangan pergi kubur di sini. Atulah kita karya makmu. Tuh kalau udah dia sekarang. Paling orang takut beliau saya dulu. Tidak berani. Lantakan saya bilang itu tidak ada lagi, dia sudah mati. Bukan tidak kita menghargai dia, tetapi saya bilang bayangkan satu hari nanti kalau itu tanah orang ambil, kamu mau pergi korek balik itu kuburan. Diam-diam. Saya bilang saya buat keputusan kubur saya di dekat rumah. Dekatlah rumah, jadi kurang karena itu jembatan dari rumah kami saja. Kuburan, memang banyak kuburan di sini. Pas kubur tengah hari, malam itu petang habis acara kami karaoke.
Kasih-sio itu tanda kasih. Saya bilang kita bersedih juga, tapi kita harus gantikan kesedihan dengan sukacita. Giling kepala ini. Kami bakal nyanyi-nyanyi, dia rating mau sini. Saudara, kalau kita masih hidup di dalam manusia tubuh, banyak pantang-pantang larang kita ini. Banyak sekali. Makanya saudara, kita perlu tinggalkan. Amin. Tinggalkan manusia tubuh, manusia daging, kita beralih kepada manusia Allah. Biar roh kita besar, apapun tantangan tidak akan dapat melawan kita. Ini firman Tuhan. Tapi kalau roh kita kecil, saja sudah kita tinggalkan Tuhan. Ini puncak. Saudara, kita bahas. Ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Perlu kita tahu, saudara. Kita tahu apa yang boleh kita beri makan. Jangan tahu kasih makan kita punya tubuh saja. Tapi 3 ini perlu diberi kasih makan. Kalau tidak, saudara, asik kita beri makan tubuh kita, yang 2 ini kurus kering meringkai, bahkan mati sudah, jadi mayat. Itu sebab apabila ada pencobaan, mereka tidak dapat mampu karena tidak ada tenaga. Coba kau jangan makan, baru kau tahu. Kita lihat apa keperluan roh. Bagaimana kita mengasah, bagaimana roh kita boleh besar, bagaimana roh kita boleh sehat, bagaimana roh kita boleh kuat. Apa yang perlu kita beri makan? Pertama adalah firman Tuhan. Bukan game kamu, bukan sakit hati kamu yang kamu simpan pada roh, bukan itu apa bisikan-bisikan yang lain, bukan. Isilah roh dengan firman Tuhan, merenung firman Tuhan siang dan malam. Ini yang membuatkan roh kita kuat. Kalau saudara gagal baca firman, kalau saudara gagal, maka rohmu akan kecil dan mati. Hati-hati, kurus lagi, nantukan lagi, baru kau tahu. Makanya saudara, roh perlu ada firman. Roh perlu ada persekutuan kita dengan Tuhan. Murid hari malam pertama itu selalu dekat dengan Tuhan. Kita punya persekutuan dengan Tuhan. Kalau kita jarang-jarang hari Minggu yang baru ada persekutuan dengan Tuhan, waktu makan, mungkin baru waktu tidur, macam mana kita punya roh boleh kuat kalau begitu? Makanya saudara berdoa setiap waktu. Kalau saya begitu, saya tidak tunggu. Bila ada sakit saya dengar saja Tuhan, saya doa. Saya tidak perlu nanti malam saya lupa itu. Saya direct terus. Selaka dari Christmas, kalau tuh ada kamu dekat itu, hari itu dari Christmas Direct kita doa. Perlu ada hubungan kita dengan Tuhan, persekutuan setiap waktu dengan Tuhan. Maka roh kita akan kuat. Amin. Ada penyembahan kita dengan Tuhan. Jangan waktu dengar khotbah, sebelum dengar khotbah kita menyembah dulu. Haliraino. Bukan yang itu maksudnya. Penyembahan kita bukan pujian penyembahan tadilah. Penyembahan kita adalah penyembahan kita dengan Tuhan. Setiap waktu itulah penyembahan kita. Pujian dan penyembahan itu juga bentuk penyembahan. Tetapi penyembahan kita adalah selalu kita memandang Tuhan dalam hidup kita. Apa saja bersama dengan Tuhan, menyembah dengan Tuhan, persembahkan dengan Tuhan. Makanya saudara, kalau saudara lakukan 3 hal ini, tubuh saudara akan jadi besar, men. Roh saudara akan jadi kuat. Makanya saudara perlu jiwa. Apa keperluan jiwa? Jangan-jangan kamu sakit jiwa nanti, bahaya itu. Sangat lucu. Orang diam, saya ketawa saya waktu kami konseling gitu. Macam-macam dia cakap. Bergabung pun macam itu, anak-anak punya cerita pun ada. Saya ketawa, saya tidak sanggup ketawa. Saya ketawa, sangat lucu. Jiwa, bagaimana kita menghidupkan, bagaimana kita membuatkan jiwa kita segar. Saudara, apa yang perlu? Jiwa perlu dicintai. Itu sebabnya saya dengan istri ada kasih sayang, maka ada jiwa kami senantiasa sehat. Kalau tidak, murung-murung kelihatan di muka, kan? Kalau kau tidak disayangi, disayangi oleh pasangan kamu, murung-murung itu
Kapat tua lagi. Bahaya. Awit muda sebenarnya itulah biar jiwamu girang. Hati yang gembira adalah obat. Itu firman Tuhan. Perlu dikasihi, perlu disayangi, perlu apa lagi? Dipuji. Itulah sebab jangan kasih salah orang kalau dia minta puji. Kalau lebih minta puji, kurang ajar juga kalian. Kita puji. Halo lah, pasangan kamu tanya cantik kah? Ya cantik, kasih pujilah. Tapi jangan juga tidak jujur. Tidak cantik pun cantik. Kemarin dulu kami makan asin basuh tuh. Kalau saya jadi saja, saya jujur saja. Kalau saya memang begitu. Kenapa yang saya cakap saja? Asin digulasin. Jadi saudara, jiwa kita pun perlu juga. Perlu dipuji, perlu dikasihi, perlu didampingi, perlu diberi semangat. Kita punya jiwa. Bila jiwa kita semangat, maka saudara apapun juga, kita sukacita saja kan? Kita bersemangat saja. Kita tidak loyo-loyo. Menari penuh, menyanyi, kita kangen suat, kita menyanyi. Tapi kalau jiwa kita tidak segar, amarah itu pun untuk kalian. Bahaya yang tidak menari. Kena cek bahaya punya jiwa itu. Jangan sakit jiwa nanti itu. Makanya saudara, ini juga perlu diperhatikan. Yang ketiga, jangan cakaplah. Ini semua kita pandai ini tubuh. Mesti ada makan. Kalau tidak, habislah. Tidak tenaga kita. Perlu ada makan. Perlu ada aktiviti kita. Perlu ada pasisindanganan di antara satu sama. Ini tubuh kita. Perlu ada kesehatan, kecerdasan. Kadang-kadang kita ini tidak pandai jaga tubuh. Yang iblis tidak tahu pun dia juga yang tak kurang ajar setan. Penyakit ratu. Padahal kau sakit gout bukan karena itu iblis. Kau sendiri makan, tidak kontrol makan. Iblis pun heran, ayah, saya lagi kena. Karena Daud pun dia juga yang kena. Padahal kau sendiri lah itu. Kenalah kontrol makan. Kalau kau tidak mau kena gout, kontrol makan. Jangan sembarang daging terus karena gout kau baru kena. Karena saudara, ketiga ini perlu kita jaga. Tiga perlu jaga. Jangan bilang itu ya kamu jiwa, tubuh tidak. Macam mana kau boleh menari melayani kalau kau sakit gout? Jangan. Kau sakit kau menari, tinami ngelihat. Tidak boleh, sakit itu. Saya masih ingat waktu kami di Kampar. Kami makan malam baru sampai. Ini NCF punya anjuran dari kami retreat sama-sama. Baru Pastor Yohanes. Dia sudah makan itu kari, sudah satu sudut. Bini dia, lah, kau udah makan itu kari kah? Sudah satu pun. Besok kau tunggu pun. Saya ingat dia main-main. Kenapa kau? Habis kami makan itu. Kenapa? Gout itu lihat kau. Apa? Alireno dia bilang sudah. Besok pagi kami habis acara ngadep dia gout nali. Besok pagi sarapan. Turun sana. Kain Yohanes mana? Di atas. Gout. Sudah. Tidak boleh. Saya bilang oke, pergi antar dia pergi antar sarapan. Oke, pikir alang-alang. Tidak lama sudah sarapan. Oke, tidak kono. Hai. Tidak boleh kono. Mesti kan hantar di hospital. Pak, di Kampar saya bukan paham di Kampar saya tidak, tapi bolehlah beberapa kali bolehlah sedikit. Pergi antar hospital. Ngam lagi hari Minggu. Tanya itu ada pekerja gitu hotel tempat kami bikin. Sini klinik tutup. Pergi mana? Hospital besar. Oke, kamu pergi angkat dia. Kamu pergi along, pergi. Aina kabarannya aku. Kenapa? Aina arwalihan aku. Satu kali saya pergi, kau pegang saja sentuh kaki dia pun memang dia menjerit sudah. Kayam. Kono. Balik saya angkat kayam, kau tahan saja. Luap ya kau tidak boleh angkat simpan dia. Antar kena injek. Macam mana kalau kau sakit begitu boleh memuji Tuhan tidak dapat? Kau terlantar bah. Jadi hati-hati. Ketiga ini juga penting. Kesehatan perlu jaga. Jangan main sembarang matoi lah memang mati. Tapi kalau sengsara, Makanya saudara,
Ini perlu kita jaga dalam hidup kita. Bila kita jaga, maka apapun saja pencobaan. Ini 3 bagian dalam hidup kita, dalam tubuh kita. Saudara, ada 3 jati diri yang perlu kita pahami dalam hidup kita. Apa jati diri yang Tuhan sudah buat kepada kita? Apa jati diri yang Tuhan sudah desain dalam hidup kita? Perlu kita tahu apa jati diri kita supaya kita tahu. Supaya kita jangan ikut-ikut. Tuhan sudah merancang kita dengan 3 jati diri ini. Tetapi kebanyakan manusia hari-hari ini dia tidak paham 3 ini. Dia tidak tahu. Kau hidup untuk apa pun dia tidak tahu. Gimana pun tidak tahu. Saudara, ada 3 jati diri yang perlu kita pahami dalam kehidupan kita sebagai manusia. Pertama, jati diri kita yang Tuhan sudah desain. Yang pertama, kita serupa dan segambar dengan Allah. Amin. Dalam Kejadian 1 berkata, tadi dia berkata, dia menciptakan manusia itu serupa dan segambar. Inilah blueprint kita, inilah blok kita yang pertama. Saudara, kita perlu jaga kita punya apa? Jati diri yang pertama. Apa kita? Serupa dan segambar dengan Allah. Kalau kita paham kita serupa dan segambar dengan Allah, maka kita tidak akan mencemari gambar dan rupa Allah di dalam hidup kita. Amin. Kebanyakan kita jatuh di dalam dosa. Sewenang-wenang kita lakukan dosa dalam hidup kita tanpa kita sadar kita adalah gambar dan rupa Allah. Apa gambaran yang selalu kita bawa dalam hidup kita? Apakah itu gambar serupa dengan Allah atau sebaliknya? Makanya saudara, bertanggung jawablah atas jati diri ini. Mulai Natal ini ubahlah hidup Anda. Jangan bawa gambar yang tidak baik dalam hidup Anda, tapi bawalah gambar dan rupa Allah di dalam hidup kita. Ketika orang bertemu dengan kita, mereka diberkati dengan hidup kita. Amin. Jangan sampai kita jadi batu sandungan, karena bukan gambar yang kita dibawa Allah, gambar kita sendiri. Apa gambar kita sendiri? Kesombongan kita, keangkuhan kita, keras kepala kita yang selalu kita gambarkan di dalam hidup kita. Dosa kita yang selalu kita gambarkan di dalam hidup kita. Makanya saudara, Natal kali ini Tuhan mau mengubah kita. Bawalah gambar dan rupa Allah dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, jati diri kita bukan hanya serupa dan segambar dengan Allah. Yang kedua adalah kita harus berkuasa dan menakluki bumi. Ini firman Tuhan, Kejadian 1 tadi kan, berkuasa atas bumi, menakluki semuanya. Tapi Raino, bukan kita yang berkuasa atas menakluki atas semua bumi. Kita yang ditakluki. Bukti apa? Bukan kita yang berkuasa atas bumi. Bukan kita yang berkuasa atas segala sesuatu yang ada pada kita. Ini saja sudah kita ditakluki oleh Dia. Paham maksud saya? Belum sembahyang lagi, ada cari nando lain macam itu, nasi tidak penting lagi dari ini, no? Main game. Benda ini yang sudah menguasai kita. Sepertinya kalau tiada ini handphone, nandonya kita punya macam kurang sangat sudah kita. 70% sudah macam tiada. Begitu kayak itu. Kalau saya di kampung, kadang-kadang itulah bila ada WhatsApp, itulah sebabnya tuh. Kadang-kadang bila ada WhatsApp dalam grup, asuang pepadamun pun ya, saya tertinggal. Kadang-kadang dari pagi saya tidak tengok sampai petang. Handphone, saya ada 2 handphone. Itu sebabnya kalau kamu call tidak angkat, berarti saya handphone saya kasih tinggal. Ini firman Tuhan, ini jati diri kita. Kita harus menguasai, bukan benda yang menguasai kita, bukan bumi. Kita harus menguasai, kita menakluki, amin. Tapi bumi yang menguasai kita. Jadi dikuasai oleh politik pun ada juga. Selalu saya bilang gereja sudah mulai ambil sistem politik di gereja. Saya sangat kecewa kalau ada gereja yang begitu. Pengurusan pun kita kasih politik. Maya kono so,
Ada begitu. Dan pastor, saya dengar kamu buat pembangunan ya. Ada buat permohonan YB, saya bilang tidak. Saya buat permohonan pertama dengan Tuhan. YB Nurita pun tidak. Pastor, kamu ada buat permohonan? Tidak. Oh. Saya mengajar jemaat ikut firman. Kita memohon dengan Tuhan dulu. Bukan kita tidak harap dengan kerajaan, bukan kita tidak harap dengan pemimpin. Tapi kalau sekarang ini apa yang nomor satu? YB halingkan. Minta dulu peruntukan. Saya bilang tidak. Jadi macam mana? Buat makan amal kami buat pungutan. Pula satu keluarga 1.000. Oh kalau begitu saya ikut ke depan. Dia pakai 1.000. Seolah-olah Tuhan itu nomor 2 sudah. Bukan nomor 1 lagi. Dia bilang, pastor, akhirnya ini kau ada itu. Kau buat dan kau pembaikan. 10.000 beli juga. Sudah, kalau kau pembaikan, kami bukan pembaikan, pembangunan. Kalau kau buat begitu saja dapat itu duit, bikin pembangunan, tipu. Betul kan? Saya bilang tidak mau. Itu politik punya kerja kan? Kalau kita main politik di luar, kita bawa pergi gereja, bahaya. Bukan kita yang menakluki bumi yang takluki kita. Saya bilang saya sangat kecewa, pemimpin kita cakap begitu tuh. Saya bilang minta maaf, saya tidak buat ini. Ini urusan Tuhan. Jangan bawa urusan luar masuk gereja. Kalau kita betul-betul ikut firman begitu sampai di dalam hal ini. Kami masyarakat di pengurus JKK di kampung pun saya bilang, kamu nampak itu gereja? Kenapa sebelum ini permohonan kamu ini semua tidak kena pakai? Kenapa? Kamu tipu. Ya terang-terang, kamu tipu. Yang datang 5 orang dalam menit lebih, kamu datang pikisi suruh tanda tangan. Saya bilang itu bukan kepekaan, tapi saya tahu gaya bahasa usulan semua orang yang sama. Tahu gak itu? Kamu tipu sedang buat apa itu gereja? Mulai sekarang kasih ubah semua. Mereka tidak suka dengan saya. Nanti kita belajar lagi. Mereka tidak suka dengan sistem saya. Banyak orang tidak setuju dengan sistem saya. Kenapa? Saya mau firman, bukan handphone itu. Ada Alkitab di sini tuh. Bukan ini handphone. Saya mau ikut firman. Saya mau mempraktikkan firman. Ada saudara, kita perlu menakluki bumi, bukan bumi yang menakluki kita. Biar berita gambar Allah dari gereja, dari setiap gereja. Kita adalah gereja, mulai memancarkan. Jangan bawa yang kegelapan masuk pergi gereja. Kita perlu takluki. Amin. Itulah jati diri kita. Yang ketiga, jati diri kita. Kita punya sifat-sifat Kristus. Kita punya karakter Kristus di dalam diri kita. Karena Tuhan berkata dia menciptakan manusia yang menghembuskan nafas. Artinya saudara, sifat Kristus sudah ada di dalam hidup kita. Dan sepatutnya sifat-sifat inilah yang perlu kelihatan dalam kehidupan kita. Amin. Tapi apa yang kelihatan sekarang? Bukan lagi sifat Kristus. Apa sifat Kristus? 9 boro itu kan. Beberapa lagi sifat-sifat Kristus. Sepatutnya itu yang kita miliki dalam hidup kita. Tapi kita tidak. Kita hanya miliki sifat-sifat kedagingan kita. Kesombongan, keangkuhan, keras kepala kita, susah diatur. Itulah yang menjadi sifat kita. Dosa yang menguasai kita. Saudara temukan ketiga jati diri ini, saudara pertahankan. Kalau saudara pertahankan 3 ini, saudara, saya percaya saudara akan menjadi berkat kepada banyak orang. Amin. Dan misi Tuhan hadir ke dalam dunia, lahir ke dalam dunia akan tercapai melalui setiap gerejanya, melalui setiap jemaat. Selalu ini orang banyak kebingungan. Kalau saya bilang gereja, orang pikir ini bangunan. Gereja kita lah. Kita adalah gereja, kita adalah bait Allah, kita adalah bait suci. Perlu ada sifat-sifat Kristus dalam hidup kita. Orang akan melihat, oh saya diberkati dengan ulun soroya. Jangan kita jadi lemak, andang-andang lihat ulun itu. Amot. Bagus kan begitu? Andang-andang lihat ulun itu keras kepala ulun itu. Andang-andang itu ulun itu angkiring oh. Andang-andang ulun itu kalau itu. Bagus kayak itu sifat Kristus kah? Tidak. Tapi bila orang tengok kita,
Oh, kadang-kadang ulun itu. Memang dia begitu, perkara yang bagus. Dia cepat, dia tegas. Melakukan firman, dia menegur, dia menasihati, memperhatikan. Itu senang. Senang tak tidak? Inilah sifat Kristus. Sampai Tuhan Yesus terbalikkan itu meja, kan dia marah dengan itu penjual ayam. Penjual ayam kata. Dia marah. Banyak orang tidak suka begitu. Kadang-kadang orang tidak suka dengan khotbah saya. Karena saya punya khotbah, saya main terik saja. Karena itu firman Tuhan. Itu firman Tuhan, iya pada iya, tidak pada tidak. Yang lebih daripada itu datang dari siapa? Si jahat. Itu firman Tuhan. Makanya kalau saya cakap, kalau bibi tidak mau ada tolak ansur, kalau firman Tuhan lah dia, bibi lah dia. Banyak orang juga tidak suka. Tapi inilah sifat Kristus. Banyak orang menafsir kasih itu tidak seperti itu. Hoi, mandahin wahai mamang luar haunatu. Belum lagi saya kasih terbalik itu meja. Yesus sudah sampai tahap begitu, bakal saya terbalikan. Saya hanya cakap Hai mamang murah hulun gitu. Kamu rahuek lah, kampah uang anu bokon. Huang. Nanti apa nama sudah arul huang. Apalagi kecewa. Itu urusannya dengan Tuhan. Yang kita mau tegakkan kebenaran firman. Jangan senangkan hati manusia, senangkan hati Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ini karakter Kristus. Jangan suka kurang kasih jatuh dalam jurang. Jangan. Tahan kuam. Terutama saya ini minat main bola. Sudah kawan kau tidak fit, tahan laju kuam. Kasih tambah lah, dia tidak training. Saya punya sebelum ini saya berat lagi berat. Saya perut tidak juga besar. Ada juga ini sebelum ini. Ada nampak? Pun saya berusaha kasih turun. Kami punya kawan ada helmet, bukan, jangan tersinggung. Ada helmet, tidak mau berusaha kasih turun. Sedang saya yang mau 68, saya mau kasih turun sampai 60 kilo. Saya berusaha mau kasih turun. Main bola, berat baik ke bawah itu. Saya tengok yang 80-90 kilo. Relax ya. Animbul lagi 2-3 langkah. Saya direct, saya bilang kau tidak fit lah. Latihan. Jangan aku yang fit wang. Dari latihan dulu. Alah, itu namanya. Ini saudara, kita perlu tahu jati diri kita. Ada 3 lagi. Harap saudara bersabar. Pemamarnya jangan lupa. Ada 3 ciri kehidupan manusia Allah. Ini yang terakhir. Bagi kesimpulan. 3 ciri, 3 gaya hidup. 3 ini yang berlaku kepada orang yang hidup di dalam manusia Allah. Saya tulis 3 orang gitu itu jati diri. Ini 3 ciri kehidupan orang yang hidup di dalam manusia. Saya akan beritahu kepada kita bagaimana ciri kehidupan orang yang hidup di dalam manusia. Lihat di dalam firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5. Boleh satu orang baca ayat ini? Satu-satu saja saya baca. Dapat tolong berdiri baca supaya boleh didengar. Yang lain boleh lihat di pembacaan ayat saudara. Filipi 2 ayat 5. Di perjanjian baru, jangan cari di perjanjian lama. Ya, betul. Ini yang ciri kehidupan orang yang hidup di dalam manusia Allah. Dia punya cara pikir dan perasaan sama seperti Kristus. Kristus punya pandangan, sudut pikir itu tidak sama dengan daging kita. Contoh saja yang senang. Kalau dalam hal kita mau memberi, kalau manusia rugi itu, kan? Rugi, Pak. Tapi kalau Tuhan semakin kita memberi, semakin kita diberkati. Amin. Itu.
Saudara ingat kami dalam dalam rangka pembangunan gereja, kami sudah membangun, kami sudah buat makan amal. Saya ingat di sini pun ada, sampai ke terima kasih untuk kamu. Ada beberapa juga yang hadir, yang ini kawan-kawan Wira ini pun datang di Belubung, makan sama, bayar sama-sama. Waktu Covid saudara mulai, pertama itu saya bilang dengan majelis kita saya bilang perlu gereja bertindak, kita harus beri sumbangan untuk warga mas di gereja kita di Kampung Maubus dan Kampung Angalu. Yang lain bilang engkali mentakin darah. Saya bilang kalau kita yang ada pada kita bagi. Angkusan napono gereja-gereja bukan. Dia orang sumbang kita bagi, dia orang cakap perlu duit, tapi mereka bagi kan. Nanti itu negatif punya pikiran saudara. Sekarang Tuhan sudah bagi ini, sudah di tangan kita. Kenapa tidak kita bagi? Sumbangan, kita beli makanan dasar itu kita sumbang. Pergi. Kalau kita tidak lepaskan ini, Tuhan mau bagi kita sesuatu yang lebih besar dari ini, yang saya pegang ini. Macam mana saya mau ambil? Betul atau tidak? Kalau saya masih pegang yang ini, yang sikit ini. Kalau saya relakan ini, saya lepaskan, ada orang bagi saya, boleh, saya dapat, saya boleh terima. Cara pikir manusia, bila kita bagi, kita kekurangan. Impokok pun aku hidup. Saya bilang itu cara pikir kamu, bukan cara pikir Tuhan. Saya bilang kita bagi. Kami daftar beberapa pribadi-pribadi, kami bagi dengan jemaat kami yang layak pergi di kampung sebelah Maurus, kami bagi di Angalu, kami bagi 3 kampung kami bagi. Pertama, PKP pertama. Bila kita banjir, karena banjir lagi, saya bilang gereja harus bertindak. Dalam tidak banyak sudah, iya silakan, berapa saja, oke. Berapa jumlah satu keluarga kita bagi? Cek 200 satu keluarga, keluarkan pada hari bagi dengan jemaat 201 keluarga yang kena banjir kita bagi. Buat apa simpan itu duit di gereja? Walaupun kita ada kita punya sasaran, tapi Tuhan kita bagi. Ini cara pikir Tuhan. Kalau kita cara pikir manusia kita, cara pandang kita, untuk uang Tuhan, sudah kita ada kegunaan sekarang itu. Kita sedang mencari ini. Saya bilang yang untuk pembangunan jangan kacau. Yang gereja punya kini yang kita pakai. Saya percaya ketika kita bagi, nanti berkat Tuhan. KPP buat 10.000 itu kan tuh. Balubung nakalap 10.000. Saya bilang berapa ribu kita yang kita bagi hari itu? Kakak suku 5.000 tidak habis. Tidak sampai 5.000 itu. Mungkin ya lebih kurang begitu. Tuhan ganti 10.000. Diam pemimpin. Kita tidak minta, tiba-tiba ada peruntukan interano kerajaan minta. Pergilah, saya pada hari dekat sidang pergi kamu minta. Inilah yang Tuhan bagi dengan kita. Coba kalau kita pikir secara pandang manusia. Jadi itulah berkat Tuhan kan. Kalau saudara diberkati, pandang ikutlah cara pikir Tuhan, cara pandang Tuhan. Jangan ikut cara pikir kita manusia. Kalau kita ikut cara pikir kita manusia, susah sekali. Itu yang pertama, ciri yang pertama. Yang kedua, bila kita hidup di dalam manusia Allah, yang kedua kita orang yang siap dibenci oleh orang. Nah, tadi saya sudah cakapkan, kita siap dibenci oleh orang. Karena kita bukan senangkan hati manusia, kita senangkan hati Tuhan. Bila kita senangkan hati Tuhan, orang lain tidak akan senang dengan kita. Yohanes 15 ayat 19. Tolong baca ayat ini. Satu orang mendapatkan ayat itu. Yohanes 15 ayat 19. Berdiri saja, baca saja ayat itu. Yohanes 15 ayat 19. Oke, silakan. Yohanes 15 ayat 19. 15 ayat 19. Ayat. Saya yang salah dengar, minta maaf. Oke. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Inilah firman Tuhan. Bila kita bertentangan dengan dunia, sikap dunia, prinsip dunia, maka dunia tidak akan senang dengan kita. Bila kita ikut prinsip dunia, kita ikut prinsip dunia ini, maka dunia akan senang dengan kita. Tapi bila kita menghidupi prinsipnya Tuhan,
maka banyak orang yang tidak suka dengan kita. Saudara, kalau ada orang yang tidak suka denganmu karena firman Tuhan, karena Tuhan, jangan kecewa. Mungkin engkau pernah jadi pemimpin, ada orang yang tidak suka denganmu karena kau melakukan firman Tuhan, jangan kecewa. Banyak orang tinggalkanmu, kawan-kawanmu tinggalkan kamu karena kamu mempertahankan firman, jangan kecewa. Karena tujuan kita bukan menyenangkan manusia, amin. Kita menyenangkan hati Tuhan. Waktu saya di kampung pun, mungkin saudara juga dengar. Saya pernah, waktu di Semenanjung pun saya sudah digelar sebagai antikristus depan-depan. Pastor, saya diberkati dengan kamu sebelum ini. Tapi hari ini saya sangat tidak diberkati dan saya sangat benci kamu. Kamu adalah antikristus dan saya berdoa, Bapak cabut nyawamu di depan-depan saya. Ini gara-gara ini berlaku ketika pengoboman di gereja di Semenanjung. Itu ada waktu itu. Dan sekarang saya di kampung pun, saya juga digelar hal kami punya pastor. Saya juga adalah nabi palsu dan sebagainya, banyak hal. Saya bilang is okay. Saya tidak jawab itu. Tapi yang saya perlu jawab, jangan ajaran saya dihina. Karena ini firman Tuhan, saya jawab. Tapi kalau kamu serang pribadi saya, is okay. Cakap saja sebanyak mana kamu silakan. Saya tidak akan menyahut, saya tidak akan jawab. Tapi kalau kamu cakap firman, ajaran saya akan mempertahankan. Kenapa? Saya pertahankan firman. Buat apa saya pertahankan diri saya, tubuh ini mati kan nanti. Buat apa saya pertahankan? Dan memang pun saya punya kelemahan. Memang saya manusia terbatas. Buat apa saya pertahankan? Tapi firman tidak terbatas. Saya perlu pertahankan. Ajaran saya perlu pertahankan. Saudara, kalau saudara dibenci karena firman, jangan kecewa. Karena itulah, karena kita sangat berbeda. Kayak itu kan saya cakap tadi, saya tidak bilang saya sangat kecewa bila ada pemimpin gereja kita bawa cara politik tinggi di gereja. Saya tidak suka. Kalau mungkin ada yang begitu kan, memang dia tidak suka dengan saya kan. Ya ini saya tidak suka. Pemimpin kita sendiri dalam urusan buat ini pun, ini yang saya sudah cakap malam pertama itu, dalam buat ini account gereja. Oh, kamu buat begini saja, bikin begini, buat begini. Saya bilang saya tidak setuju. Kalau kamu mau silakan kamu urus. Saya angkat tangan, tidak mau. Tahu? Itu kamu sudah tipu. Senang lihat begini, kau nama kain ini buat JKK. Itu JKK bukan gereja. JKK jangan bawa begini gereja. Sistem itu saya tidak mau di gereja berlaku. Ada beberapa gereja juga, ada beberapa kan punya jemaat pun tinggalkan kami di Belum gara-gara sistem. Saya tegur mereka dengan sistem. Kenapa kamu punya ini sistem, tidak ini dan sebagainya. Mereka tinggalkan gereja. Mereka tinggalkan dulu. Saya bilang oke. Mereka mulai cakap sini sana. Saya bilang oke, silakan. Karena saudara, kalau saudara tidak disenangi oleh karena firman, oke. Bukan dia karena dia kita masuk surga, bukan kan? Itu firman Tuhan. Melalui aku kata Kristus masuk surga, diselamatkan. Kalau melalui orang, baru kita perlu senangkan orang itu. Tapi kalau Yesuslah sumber kita jalan keselamatan kita senangkan hati Tuhan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, ciri kehidupan orang yang hidup di dalam manusia Allah. Yang ketiga adalah dia melakukan firman. Baca lagi ayat, banyak baca ini tahu. Yohanes 14 ayat 21. Ayat yang terakhir, Yohanes 14 ayat 21. Boleh dapat, tolong berdiri dan tolong bacakan ayat ini. Panjang lebar tidak apa, menyesal kamu dikali ya. Ya, Yohanes 14 ayat 1. Oke, Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Inilah yang kita mau. Terima kasih. Kita mau melakukan firman Tuhan. Kita mau melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita, bukan kehendak manusia. Inilah pengakuan Tuhan. Jangan sampai di akhir hidup kita Tuhan berkata, aku tidak mengasihi kamu. Aku tidak dapat menyatakan diri kepada kamu. Maksudnya apa? Kita bukan warga kerajaan surga.
Saudara banggalah ketika saudara melakukan firman. Jangan bangga saudara tahu firman. Tahu dengan mempraktikkan melakukan firman Tuhan sangat jauh. Saya bercerita dengan ini, kamu punya ketua gereja. Kami di Melaka ada satu profesor yang saya jumpa. Dia kulit Melayu. Waktu Christmas dia datang Christmas. Waktu hari raya kami datang di rumah dia. Saya tanya, Prof, apa pendapat Prof dengan kalimat Allah yang sedang hangat itu waktu itu? Apa pendapat Prof? Pelajaran dia tinggi, dia profesor. Di Melaka hampir ke semua universitas dia pergi. Dia kira jam, itu berapa puluh ribu satu jam dia karena pergi, karena bayar oleh universitas. Dia sudah tua, besar badan dia. Saya tidak ingat nama dia. Dia sudah meninggal. Apa pendapat Prof tentang isu Allah? Dia selalu cakap begini. Kalau orang tahu agama, dia malu cakap itu. Jadi Prof, kenapa yang ini di media semua? Itu karena bayar dia bilang. Kalau itu orang yang cakap tahu agama, dia malu. Oh, you punya Bible sampai Z, saya tahu. Jangan-jangan kita tidak punya pengetahuan seperti profesor ini. Kenapa Prof? Saya ambil pelajaran di satu negara. You punya Bible ini adalah pelajaran wajib. Dan saya belajar sampai Z, you punya Bible. Nanti itu Musa punya cerita, saya kasih download, nanti kita tengok. Ada TV nanti 3D. Nanti saya sudah download, nanti kita tengok sama-sama. Dia meninggal sudah, tidak sempat kami tengok. Dia tahu, dia belajar Bible. Kita punya kitab ini. Jangan-jangan kita tidak belajar macam dia. Tapi kalau setakat tahu, tidak mempraktikkan firman, tidak melakukan firman, itu tidak bermakna dalam hidup kita. Makanya saudara, kita perlu bukan hanya setakat tahu firman. Orang-orang Farisi bukan mereka tidak tahu firman, tahu itu. Mereka ahli itu. Tapi coba lihat gaya hidup mereka. Mereka hanya tahu dan memperkatakan firman, tetapi tidak melakukan firman, tidak melakukan kehendak Allah. Hati-hati. Inilah ciri kehidupan orang yang hidup di dalam manusia Allah. Dia mempraktikkan firman, melakukan firman. Saudara, saya dengar beberapa orang jemaat kita berkata, kamu sangat diberkati. Tapi kalau hanya setakat saudara bilang sangat diberkati tahun depan pun tidak ada perubahan dalam hidup Anda. Kalau setakat saudara sangat diberkati, tapi saudara tidak lakukan firman, sia-sia. Sia-sia 3 kebaktian kalau saudara tidak praktikkan firman Tuhan. Tapi kalau saudara praktikkan firman Tuhan, makanya berhasil Natal yang saudara rayakan bersama di tempat ini selama 3 kebaktian ini. Dan saya tantang setiap kita, bukan hanya mendengar firman, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Amin. Kita harus lakukan firman. Jangan ambil firman Tuhan sebagai pengetahuan, tapi ambil firman Tuhan menjadi gaya hidup, jadi habit. Kalau saudara tidak berus gigi, kurang senang. Kalau itu firman sudah jadi habit saudara, jadi tabiat saudara, macamlah saudara tidak berus gigi. Macam itulah ketika saudara tidak melakukan firman, tidak senang. Itu sudah jadi darah dan daging kita, sudah menjadi gaya hidup. Amin. Mari kita berdiri bersama. Kita mau respon firman. Pemusik, ambil waktu bersama kita datang kepada Tuhan. Minta pemusik. Saudara, kalau selama ini kita masih dikuasai oleh manusia tubuh kita, tinggalkan manusia tubuh. Beralihlah kepada manusia Allah yang punya 3 jati diri di dalam hidup kita. Kita serupa dan segambar dengan Allah. Kita menaruhi bumi dan kita punya ciri atau sifat Kristus di dalam hidup kita. Dan selama ini saudara kita tidak membawa gambar dan rupa Allah dalam hidup kita, dan kita tidak menakuti bumi dan tidak berkuasa atas bumi, tidak berkuasa atas apa yang ada di sekitar kita, dan kita tidak punya ciri-ciri kehidupan Kristus dalam hidup kita, kita bertobat.
Dan kita ambil waktu ini untuk bersama dengan Tuhan, berkata Tuhan, saya mau tinggalkan manusia tubuh saya. Saya mau menjadi manusia Allah yang hidup di dalam roh kebenaran Allah di dalam hidup kita. Kita sembah Dia, penyembahan yang tadi, kasih yang sempurna. Tuhan sudah mengasihi kita dengan sempurna dalam hidup kita. Mari kita sama seperti Kristus. Mau sama seperti Kristus yang sebelum ini kita tidak layak, tapi Kristus layakkan kita. Yang sebelum ini kita hidup di dalam manusia tubuh, Tuhan mau kita menjadi manusia Allah yang tidak punya ciri-ciri Allah dalam hidup kita. Tapi hari ini Tuhan mau supaya kita melakukannya, mempraktikkan ciri-ciri Kristus, melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Haleluya, kita sembah Dia, kasih yang sempurna. Yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu yang pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang kupinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang dekat. Saudara, ambil waktu ini untuk datang kepada Dia yang sudah menciptakanmu menurut gambar dan rupanya. Ada rancangan Tuhan besar dalam hidupmu. Engkau tidak kebetulan ada di gereja ini, ada di keluargamu. Engkau tidak kebetulan dengan jentina dan urutan adik-beradikmu. Engkau tidak kebetulan berada di kepemimpinan gereja di mana tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada Anda. Semuanya adalah di dalam rancangan Tuhan. Tuhan berkata, sebelum engkau dibentuk di kandungan, Tuhan sudah kenal dan Tuhan sudah memilih engkau. Saudara, bersyukurlah dimanapun engkau berada hari ini, di dalam keluargamu, dengan jentina yang ada padamu, dengan bentuk tubuh badan yang ada padamu, dengan keberadaanmu hari ini. Engkau di tengah-tengah kepemimpinan, engkau ada di pelayanan itu bukan pilihanmu. Tuhan yang sudah tentukan. Engkau ada di gereja ini, engkau ada di gereja ini, semuanya oleh karena Dia. Ada rancangannya. Tuhan mau supaya Anda menjadi berkat buat gereja ini, buat keluargamu, buat suku bangsamu, di mana engkau ditempatkan. Tuhan mau engkau menjadi berkat melalui hidupmu. Caranya, pulihkan hidupmu menjadi manusia Allah, menjadi serupa dan segambar dengan Dia, menakluki bumi dan punya sifat Kristus di dalam hidupmu. Saudara, ambil waktu ini berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya siap menjadi berkat. Saya siap mengubah hidup saya, Tuhan. Saya siap tinggalkan manusia lama saya. Saya siap tinggalkan manusia daging saya. Saya siap tinggalkan tabiat-tabiat buruk saya. Dan saya mau tabiat Tuhan, tabiat Kristus nyata di dalam hidup saya.
Mari saudara ambil waktu berdoa secara pribadi. Angkatkan doamu, nyatakan komitmen di hadapan Tuhan. Sementara kami nyanyikan penyembahan ini. Haleluya. Sementara saudara berdoa, yakinlah bahwa Roh Kudus Tuhan sedang menjamah saudara. Haleluya. Kasih yang sempurna telah, saudara mulai berdoa. Ku terima darimu, bukan karena saudara, Tuhanlah yang melayangkan engkau. Bukan karena engkau yang pilih, tapi Tuhan yang memilihmu. Apapun tanggung jawab yang Tuhan berikan kepadamu di dalam keluarga, di dalam gereja, lakukan bagianmu. Haleluya. Engkau tidak sendiri. Berserulah kepada Bapa. Tuhan berjanji, apa yang kau minta kau dapat. Berserulah kepada Dia petang ini. Kau akan dapat. Berseru. Nyatakanlah doamu. Nyatakanlah komitmenmu. Nyatakan permohonanmu kepada Dia. Kau akan dapat. Sementara kami akan berdoa tentangnya. Haleluya. Nyatakan kerinduanmu. Haleluya. Yes, engkau tidak sendiri, Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya Tuhan. Engkau berikan setiap hati-hati kami ke tempat ini semua. Kami rindu ada pemulihan terjadi dalam hidup kami. Ada perubahan terjadi. Haleluya. Dalam nama Yesus saya mau berdoa bagi setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Biarlah pemulihan terjadi di tempat ini. Biarlah perubahan terjadi di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang dikumpuli oleh anak-anak-Mu, apa yang mereka doakan, kami percaya mereka sudah terima. Dalam nama Yesus, saya melepaskan berkat buat seluruh jemaat yang sudah di tempat ini. Biarlah kehendak Tuhan terjadi di tempat ini. Biarlah rencana Tuhan terjadi di dalam kehidupan mereka. Biarlah rencana Tuhan terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Memanggilmu Bapa yang terbaik. Saya mau berdoa untuk setiap kami Bapa. Bapa, saya berdoa secara khusus bagi setiap kami yang ada di tempat ini. Rancangan-Mu terjadi di tempat ini. Kami percaya gereja-Mu, seluruh jemaat tidak akan sama lagi. Mereka mengalami perubahan total dalam kehidupan mereka. Karena mereka sudah mendengar dan sudah mengerti firman-Mu. Dan saya percaya hidup mereka tidak akan sama lagi. Mereka sedang membawa gambar dan rupa Allah dalam hidup mereka. Dan sedang mereka menakluki bumi. Mereka sedang mempraktikkan karakter Kristus, ciri-ciri kehidupan Kristus dalam hidup mereka. Mereka akan menjadi berkat dimanapun mereka ditempatkan. Di tempat kerja, di sekolah, di keluarga, di gereja, di persekutuan apapun juga. Tuhan akan memberkati. Karena mereka sudah mengalami pemulihan dan perubahan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu. Di doa dan pengucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sudah berdoa, yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang diberkati Tuhan. Terima kasih teman duduk. Sebelum saya kembali duduk di tempat, saya ambil kesempatan, boleh ya? Terima kasih banyak untuk kepemimpinan gereja di tempat ini.
memberi kepercayaan kepada kami untuk mengusikan firman Tuhan bersama dengan satu tujuan supaya setiap kita diberkati. Dan saya percaya Tuhanlah yang melakukan bagiannya di tempat ini dan saudara diberkati. Terima kasih untuk semuanya. Segala kelemahan, kelalaian kami minta maaf untuk semuanya. Dan terima kasih untuk pelayanan dan terima kasih untuk segala-galanya. Tuhan memberkati. Minta maaf, kami berdoa saja dan lepas berdoa, orang lama itu pun tidak dapat bersama. Jadi dia sudah tingkatan 6, tidak dapat berusaha halang tapi tidak dapat bersama karena dia masih di Lawas dan mungkin besok kami akan ke Lawas baru dapat bersama gara-gara ini COVID. Jadi dia tidak dapat bersama, kami dua saja. Dari hari itu pun sama juga. Jadi terima kasih untuk semuanya. Saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus.